Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang menghampiri takhta kudus-Mu. Engkaulah Allah El Shaddai bagi kami. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau yang bertakhta di atas takhta kudus-Mu. Dan hari ini kami mengucap syukur. Ibadah pada hari Minggu pagi ini, biarlah Tuhan boleh berkati kami semua. Dan kami bersyukur sekalipun ibadah kami jalani secara online, tapi kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga kami, dan juga Tuhan seluruh keberadaan orang-orang percaya dan juga yang belum percaya dan hari ini juga boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Kami semua boleh diberkati, kami semua boleh dipulihkan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah pagi ini karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin sama-sama. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur ya, karena kita boleh mendengar kesaksian demi kesaksian dari saudara-saudara kita ya yang sempat kena COVID, dan kesaksian yang begitu menguatkan, yang mana tadi kita mendengar kesaksian dari Ibu Mary, dari Pak Bernard. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Allah, tidak mungkin mereka bisa melakukan yang terbaik. Karena itu pada pagi hari ini, kalau mereka disembuhkan, itu karena Tuhan. Makanya di doa hari Jumat kemarin, saya berkata bahwa sekalipun kita berdoa, kalau bukan karena Tuhan yang menjawab dan memulihkan, menyembuhkan, tidak mungkin ya. Karena Amsal 16 ayat 1 dikatakan jawaban lidah, jawaban doa kita itu hanya datang dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau bersama-sama boleh membuka Alkitab kita dengan firman Tuhan yang luar biasa dari kitab Daniel pasal 6. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Saya senang sekali dengan kehidupan Daniel, dan kita lihat sama-sama Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Perhatikan ini, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Hari ini temanya luar biasa, menjalani hidup dengan doa. Temanya menjalani hidup dengan doa. Kita lihat di sini khususnya di bagian B dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan ini, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, seringkali kita ini keingat doa kalau lagi ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, atau kita jatuh sakit. Nah, itu seringkali yang terjadi. Walaupun mungkin tidak di tengah jemaat ini, tapi real banyak kehidupan orang-orang Kristen itu seringkali terjadi seperti itu. Kalau sudah ada pergumulan, sudah ada kesulitan, mungkin dokter bilang kamu sakit ini, atau kita mengalami tekanan, atau kita mengalami banyak masalah hidup, seringkali baru kita pengen melangkah untuk berdoa. Seringkali kita pengen baru mau cari Tuhan,
baru kita keingat, oh iya saya harus berdoa. Tapi beda dengan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Menjalani hidup dengan doa itu yang telah dilakukan oleh Daniel. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel waktu terancam, karena kalau saat itu tidak mau menyembah Baal, itu akan dihukum. Hukumannya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dimasukkan di kandang singa, yang singanya sudah beberapa hari atau 3 hari atau lebih mungkin belum dikasih makan. Bayangkan, hukumannya sangat berat. Tapi di sanalah kita bisa melihat waktu Daniel mendapat surat keputusan bahwa setiap orang yang tidak menyembah berhala atau Baal akan dihukum seperti itu. Daniel tidak panik, tapi Daniel masuk ke loteng atas, menghadap ke Yerusalem, dan dia boleh datang kepada Tuhan dalam doanya. Dia berlutut 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Jadi bukan karena dia baru dengar kabar dia terancam untuk dimasukkan dalam gua singa atau kandang singa, tapi dia sudah punya habit, kebiasaan setiap hari doanya 3 kali berlutut. Morning, ya, mungkin siang, mungkin juga sore atau malam. Ini hebat, ini luar biasa. Jadi kita mau menjalani hidup kita dengan doa ini, kita harus belajar dari Daniel. Sekali lagi, saya, Bapak, Ibu, dan semua orang percaya, jangan sampai mau aktif doa itu kalau lagi punya kebutuhan atau punya pergumulan. Itu salah. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh seperti itu? Karena kalau kita berdoa itu kita pengen jumpa dengan Tuhan. Iya, kita pengen ketemu dengan Tuhan Allah yang menciptakan kita. Ada kerinduan yang dalam, ada kehausan yang dalam. Jadi jangan sampai, wah, gara-gara ada COVID-19 ini membuat kita lebih giat lagi berdoa. Gak salah, tapi itu dipertahankan terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kalau Tuhan hadir atau Tuhan datang. Jadi kehidupan doa ini yang harus kita pacu dalam hidup kita. Untuk mengalahkan ini, kita perlu komitmen yang tinggi. Ada amin? Kenapa kita harus berjalan dengan kehidupan doa? Yang pertama, mari kita lihat apa sih yang harus mendorong kita terus berjalan dengan doa. Yang pertama, Matius pasal 6 ayat 34. Matius pasal 6 ayat 34. Mengapa kita harus menjalani hidup kita dengan doa? Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang pertama, kenapa kita perlu terus berjalan dengan kehidupan kita di dalam doa? Karena yang pertama, manusia ini seringkali hidupnya dengan kekhawatiran. Jadi kalau kita nggak mau khawatir, kalau kita nggak mau dikuasai dengan kekhawatiran, kita perlu terus datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ada amin? Amin. Berapa banyak mau jujur sebelum dengar khotbah ini banyak khawatir? Boleh lambaikan tangan? Ya. Kalau mau jujur, kita semua memang banyak khawatir. Ya. Apalagi kita mau pergi kerja, apalagi kita kerjanya di online, apalagi kita harus ke pasar, kita harus ke tempat kita beli kebutuhan kita.
Mungkin kita akan dikuasai dengan kekhawatiran kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Nah, di dalam doalah kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kita mulai kehidupan doa kita ini nggak boleh kendor. Ya, kita dorong, kita topang semua. Ya, kemarin saya lagi Zoom ya dengan Pak Jimmy dari GBI Gilgal. Dan benar ada banyak sekali kesaksian yang terjadi di pandemi ini. Bahkan maaf, sudah ada kesaksian bahkan sudah dinyatakan meninggal. Tapi dengan doa bisa bangkit lagi. Ada amin. Amin. Ini Tuhan yang akan berperan. Ada jutaan orang saat ini sudah dipanggil Tuhan. Ada yang bisa melewati COVID ini, ada yang gak bisa melewati. Ya, kita perlu berbangga karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Menjadi salah kalau kita gak mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau jam berapapun dia standby. Saya sebagai hamba Tuhan aja, handphone saya tidak pernah saya matikan. Siapa tahu nanti ada jemaat, ada keluarga yang menghubungi saya untuk didoakan atau minta dilayani. Nah, Tuhan lebih daripada itu. Setiap detik, bahkan setiap second, Tuhan itu menjaga kita, melindungi, memelihara kita. 24 jam full Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Tuhan kita nggak pernah tidur. Ya, hamba Tuhan saya banyak kita juga tertidur bisa 8 jam. Tapi Tuhan tidak pernah tertidur karena Dia yang berkuasa atas hidup kita. Jadi mau jam berapapun Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ini terus ditunggu oleh Tuhan di dalam doa. Kalau Daniel 3 kali sehari dia datang berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita bangun komitmen kita, pribadi kita masing-masing. Sehari mau berapa kali sih saya mau datang kepada Tuhan? Saya mau menyembah Tuhan. Saya ingin bersekutu dengan Tuhan. Ayo kita mau bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Kenapa? Karena Dialah yang memegang kunci semuanya. Tadi kesaksian Pak Bernard, mau nafas saja udah susah. Ya, terima kasih Pak, kesaksiannya bagus. Ya, jadi tadi kesaksiannya sudah mau komitmen untuk tidak lagi menghisap rokok atau menghisap vape, ya. Kelihatan sih kalau ngisap vape itu kelihatan maco kelihatan. Tapi rupanya ya itu yang merusak kehidupan kita. Saya dorong semua jemaat, bahkan keluarga jemaat, berhenti untuk menghisap nikotin. Bukan saja kita nggak layak di mata Tuhan, tapi kita justru yang merusak kehidupan kita. Yang setuju boleh angkat jempol. Ya, Pak Galang tuh mantap ya. Jadi siapapun yang ingin mempengaruhi kita, kita stop. Kenapa? Karena tidak membawa dampak. Mari kita lebih banyak konsumsi berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Makan minum dengan baik. Amin. Ada vitamin yang kita bisa konsumsi. Ya, ada juga permen-permen yang sehat yang bisa kita konsumsi juga. Itu yang akan membuat tubuh fisik kita luar biasa. Jadi sesuatu yang hebat. Jangan berdoa karena ada kebutuhan, tapi doa itu menjadi nafas hidup kita. Doa itu menjadi sentral hubungan kita yang intim, yang manis dengan Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, ini dahsyat, ini luar biasa. Manusia itu dirundung dengan kekhawatiran. Tapi percaya kepada saya, selama kita dekat sama Tuhan, kekhawatiran itu boleh datang, tapi tidak akan pernah menempati kehidupan kita. Kita akan tempatkan kehidupan kita dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, ini yang hebat, ini yang luar biasa. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Daniel setelah dia berdoa. Apakah berhenti di situ dan orang tidak datang untuk menangkap Daniel? Tidak. Mereka datang mengambil Daniel dan Daniel benar-benar dimasukkan ke dalam kandang singa yang sedang lapar. Tapi lihat poin yang kedua. Ya, orang yang berdoa itu, orang yang menjalani hidup dengan doa itu, yang kedua akan mengalami mujizat. Yang setuju dengan saya dan siap mengalami mujizat, boleh kasih jempol. Luar biasa. Orang yang berdoa itu pasti mengalami yang namanya mujizat. Pasti mengalami yang namanya berkat. Saya kalau mau cerita berapa banyak berkat yang saya sudah terima, mungkin waktunya luar biasa. Begitu lama saya mengalami yang namanya mujizat-mujizat dari Tuhan. Sekalipun waktu saya masih kecil, pengenalan saya akan Tuhan itu masih cetek, nggak ngerti banyak. Nggak ada orang yang bimbing secara khusus. Tapi saya sadar benar, sejak dari kecil saya udah banyak mengalami mujizat. Sejak dari kecil saya udah banyak mengalami berkat-berkat Tuhan. Berapa kali saya mengalami kecelakaan yang sudah terancam benar-benar maut, tapi selalu lolos. Kenapa? Karena Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Sampai saya merantau ke Jakarta pun, itu semua adalah mujizat Tuhan. Sampai Tuhan bawa saya untuk bekerja. Di dalam pekerjaan saya banyak sekali mengalami mujizat. Kemudian panggilan pelayanan, masuk sekolah Alkitab, banyak sekali mujizat. Selesai sekolah Alkitab, sampai hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu mujizat-mujizat dari Tuhan yang saya alami. Itu banyak sekali. Dan saya yakin mujizat-mujizat dari Tuhan itu tersedia untuk kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, kamu diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita ini anak Allah, anak Tuhan, yang siap mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Dan saya yakin kita ini sudah mengalami mujizat yang paling top. Mujizat, super mujizat itu adalah keselamatan. Dan kita semua sudah terima itu. Kita berdoa supaya banyak orang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mereka juga boleh membuka hati buat Tuhan. Dan mereka menerima Yesus. Mengatakan, Tuhan Yesus, ampuni saya dari semua dosa kesalahan saya. Masuklah engkau di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Nah, ini mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau berkat-berkat lahiriah jasmani itu adalah mujizat bonus-bonus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang berjalan dengan doa ini, berjalan dengan hidupnya dalam doa, dengan doa, ini adalah orang-orang yang day to day, setiap hari mengalami mujizat. Ada amin? Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita di masa pandemi ini. Tuhan akan punya 1001 cara untuk menolong kita.
Karena itu saya selalu ingatkan juga kepada jemaat, kalau ada kesulitan, ayo kita bisa berkomunikasi. Mulai dengan doa dan apa yang harus kita bisa bantu juga. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya yakin waktu kita, hidup kita selalu setiap pagi diawali dengan doa, itu mujizat sudah menanti kita. Amin. Ya, setiap pagi saya tidak pernah lupa yang namanya doa Bapa kami. Ini adalah doa yang sempurna, yang setiap pagi saya ucapkan di hadapan Tuhan, dan saya mengalami yang namanya jawaban-jawaban itu. Saya mau dorong semua jemaat, semua keluarga, semua orang percaya, bahkan juga yang belum percaya. Mari kita awali hidup kita. Setiap bangun pagi, nomor satu yang kita lakukan, kita berdoa sungguh-sungguh dengan doa Bapa kami. Kenapa? Ada banyak orang, doa Bapa kami ini seperti doa yang biasa saja. Tapi saya mau dorong kita, doa Bapa kami ini adalah doa yang super, luar biasa. Bayangkan tiap pagi Bapak Ibu sudah ada di hadirat Tuhan waktu bangun. Belum ngapa-ngapain, kita bangun dan kita mulai berkata, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, di bumi ini banyak kesulitan, tapi di surga banyak keindahan. Nah, makanya doanya kita katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi hari ini dan seterusnya sampai kita ketemu, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kata cukup itu bukan kekurangan. Kata cukup itu benar-benar kalau kita butuh ada. Dan Tuhan akan cukupkan. Dan Tuhan pasti cukupkan setiap kita, anak-anaknya, yang hidup dengan doa di hadapan Dia. Ada amin? Yang setuju boleh angkat jempol sama-sama. Ini luar biasa. Jadi kalau hidup kita mau sesuatu yang berbeda, jalani hidup kita dengan doa. Karena apa? Karena yang kedua, doa ini akan membawa kita kepada mujizat demi mujizat. Wow, ini luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu di tahun ini, Bapak Ibu akan mengalami banyak mujizat. Amin. Tahun ini, bahkan sampai nanti masuk tahun depan, Bapak Ibu pasti banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Karena itu, berikanlah hatimu, pakailah lututmu untuk apa? Untuk bersujud di bawah kaki Tuhan. Ada pujian yang indah yang selalu kita nyanyikan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Dan seterusnya. Ini pujian yang luar biasa. Waktu kita ada di hadirat Tuhan dan kita mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan. Nah, nanti Tuhan ingatkan tuh ayat-ayat firman Tuhan yang kita pelajari. Dan kita mulai perkatakan,
Makanya tidak ada pilihan lain. Kemarin ada satu kesaksian yang bagus. Ada keponakan saya dari Kepulauan Talaut, tiba-tiba telepon saya. Dan kebetulan bersama ponakan saya ini, ada juga ponakan saya dari keluarga yang lain. Suami istri datang ke kabupaten, di Kabupaten Melongoane. Untuk apa? Untuk mau berobat, Bapak Ibu. Mereka berobat tapi udah sore. Jadi nggak ada dokter, bayangkan. Dan saya katakan, sudah, tidak apa-apa, nggak ada dokter. Sekarang kita doa di telepon. Percaya kalian, Tuhan pasti sembuhkan. Dan singkat cerita, saya bimbing mereka berdoa di telepon. Mereka minta ampun atas semua dosa kesalahan mereka, masa lalu mereka. Semua hal-hal yang lama. Dan mereka minta darah Yesus menyucikan hidup mereka. Kemudian mereka mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan kemudian saya doa lagi. Saya bilang kalau ada air di situ, angkat airnya, saya doakan, saya imani sebagai darah Kristus. Dan kemudian mereka angkat dan kita doa. Mereka minum dan mereka pulang kembali ke desa Binalan. Dan mereka hari ini sudah sehat. Kenapa? Karena Tuhan. Ada amin. Ya, saya tidak bisa besuk Pak Bernard, Ibu Mary, jemaat-jemaat yang sakit. Kalau saya besuk, saya tidak mau menjadi sandungan juga. Harusnya juga berani juga. Dari jarak yang jauh mungkin doanya. Tapi saya tidak mau menjadi sandungan buat keluarga saya. Tapi saya sangat percaya, walaupun tidak dibesuk secara langsung, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan waktu, dengan jarak, dengan apapun. Dan Pak Bernard terima pengurapan, kesembuhan lewat doa-doa yang kita lepaskan. Ibu Pendeta Mary menerima kesembuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menyembuhkan mereka. Lewat apa? Alkitab mengatakan, berserulah kepadaku, Yeremia 3:3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang besar, yakni perkara-perkara yang tidak pernah kamu ketahui. Lihat, Tuhan itu bekerjanya dengan cara yang ajaib. Bapak Ibu yang tidak sakit, bukan berarti saya tidak mendoakan. Saya selalu mendoakan. Day to day kami selalu mendoakan jemaat. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Percaya Tuhan memberkati kalian. Tuhan memberkati seluruh keluarga kita juga. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Kita ingat ya, mungkin sebulan lalu atau hampir 2 bulan yang lalu, bagaimana orang tua kita, opungnya Tian, opungnya Juan. Secara manusia tidak ada harapan. Ya, tapi lihat, waktu kita berkumpul bersama-sama dan mulai berdoa. Waktu kalau opung masuk rumah sakit, kemudian kita kerahkan pasukan untuk berdoa. Nah, lihat, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Opung hari ini sudah sehat. Amin. Ini semua karena Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau dorong keluarga-keluarga saya yang ada di Kepulauan Talaut atau dimanapun. Kalau sakit jangan datang ke dukun. Cari Tuhan, nyembah Tuhan, percaya, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib. Keluarga-keluarga saya ada di Sumatera Utara. Jemaat-jemaat yang pernah saya layani juga. Percaya kepada Tuhan. Jangan cari dukun, jangan cari paranormal, jangan cari orang-orang yang bisa. Orang lain bilang dia bisa menyembuhkan dengan cara disembur-sembur. Itu adalah cara yang salah. Dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Cari Tuhan semasih ia berkenan ditemui. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, jadi orang yang berjalan dengan doa pasti mengalami mujizat. Yang terakhir, orang yang berjalan dengan doa itu hidupnya tidak dikuasai dengan ketakutan. Ada amin. Amin. Alkitab mengatakan jangan takut.
Jangan takut. Bahkan 365 kali Alkitab tuh mengatakan, setiap hari mengatakan jangan takut. Apa sih yang kita mau takuti? Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tinggalkan semua ketakutan, menghadapi kehidupan ini. Mungkin media TV mulai sampaikan korban atau mereka yang terkena COVID sekian. Seringkali mungkin mulai membuat kita takut. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan berkata jangan takut. Kalau ketakutan itu mau datang, kita datang kepada Tuhan. Kita datang hampiri Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang luar biasa. Doa Bapa kami tadi, Matius pasal 6 dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu pegangan kita. Karena kita udah berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ya ngapain kita takut? Bapak Ibu, ketakutan ini itu bisa membawa banyak dampak. Tapi waktu ketakutan ini datang dan kita mulai percaya kepada firman Tuhan, saya yakin Tuhan pasti menolong kita. Ada banyak kasus-kasus di Alkitab, mereka yang takut menghadapi kehidupan, menghadapi situasi. Waktu umat Israel mau menyeberang laut Merah, dan apa yang terjadi? Atau yang disebut juga Laut Mati. Mereka penuh dengan ketakutan karena musuh di belakang sudah mengejar. Tapi lihat, Tuhan punya otoritas yang luar biasa. Kemarin saya coba-coba lihat lagi ya, video bagaimana Musa memimpin orang Israel. Dan luar biasa ya, walaupun ini hanya film. Itu bayangkan tuh, laut itu terbuka kayak kita buka ini Alkitab tuh. Ya, terbuka dan bergeser kiri kanan. Kemudian terjadilah jalan. Itu impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi manusia impossible, mustahil. Tapi lihat, Tuhan yang luar biasa. Hari ini tidak perlu kita takut. Karena mungkin lihat, aduh, saya kerja aja kadang-kadang dapat uang hanya sekian. Gaji saya aja sudah dipotong. Saya mau kasih tahu, jangan takut. Tapi mulai berdoa, Tuhan, aku yakin Tuhan punya 1001 cara untuk menolong saya dan keluarga saya. Tuhan sanggup membuka sungai-sungai berkat. Saya kalau berdoa, saya selalu berkata, Tuhan, saya yakin Tuhan sanggup membuka sungai-sungai berkat buat saya. Jadi bukan hanya tetesan-tetesan berkat, tapi sungai berkat. Amin. Artinya kalau bicara sungai itu supply-nya luar biasa. Dan lihat, sebagai anak Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita punya Yesus yang luar biasa. Mulai hari ini komitmen, Tuhan, aku gak mau takut. Aku percaya, aku yakin semua akan saya lalui dan keluarga saya akan melalui semua ini dengan anugerah dan kasih Tuhan. Yang setuju, katakan amin dan angkat jempol. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi 3 hal ini akan menyertai kehidupan orang-orang yang hidupnya berjalan dengan doa di hadapan Tuhan. Ya, 3 hal ini yang akan menjadi kekuatan kita. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mulai dengan iman yang besar. Mulai doa sama-sama. Jangan pikiran kita, hati kita
menjadi kecil dikuasai karena adanya virus Corona atau COVID-19. Virus Corona jangan sampai membuat kita kerdil. Tapi di balik semua ini kita mulai berpikir besar di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi selesai ibadah ini, tanamkan di hati kita firman Tuhan ini. Saya akan mau jalan dengan doa di dalam Tuhan. Saya akan mau jalan. Saya yakin kekhawatiran saya pergi. Saya yakin ya Tuhan akan menolong saya. Sehingga saya tidak hidup lagi dengan kekhawatiran. Saya tidak hidup lagi dengan ketakutan. Tetapi saya hidup dengan mujizat demi mujizat yang dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, lihat setiap anak-anak-Mu, baik lewat Zoom pada pagi hari ini, maupun lewat media sosial yang akan disampaikan lewat YouTube firman Tuhan ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap orang-orang percaya, setiap anak-anak Tuhan dan juga keluarga-keluarga kami, bahkan juga orang-orang belum percaya. Mereka juga boleh membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami ingin hidup berjalan dengan doa di hadapan Tuhan. Ini adalah satu komitmen dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh hidup berjalan dengan Tuhan. Hidup berjalan dengan doa di hadapan Tuhan ini yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami tahu waktu kami berdoa, kami tidak khawatir. Kami tidak takut dan kami pasti mengalami mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Mereka yang sakit sudah disembuhkan. Mereka yang kekurangan sudah dicukupkan. Bahkan dibukakan tingkap berkat. Mereka yang lemah menjadi kuat kembali. Mereka yang divonis dokter ada penyakit, Tuhan janji-Mu berkata oleh bilur Yesus, Engkau sudah sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau di atas semuanya. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan terus menjadi kuat dan menjadi percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.